Setelah melakukan pemecatan terhadap Erik ten Hag, manajemen Manchester United langsung bergerak cepat dengan menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih anyar Setan Merah. Untuk mendapatkan tanda tangan Ruben Amorim, manajemen MU harus membayar biaya sebesar 10 juta euro untuk klausul pelepasan Amorim dari Sporting Lisbon. Selain membayar 10 juta euro kepada Sporting Lisbon untuk klausul pelepasan Ruben Amorim, manajemen Manchester United juga dikabarkan akan membayar biaya tambahan sebesar 1 juta euro untuk klausul pelepasan para staf Ruben Amorim di Sporting Lisbon yang akan dibawa oleh sang pelatih ke Old Trafford. Tidak hanya membawa para stafnya, Ruben Amorim juga dikabarkan akan membawa beberapa pemain andalannya ke Manchester United. Lantas, siapa saja pemain-pemain itu? Yuk, cari jawabannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Pemain pertama yang kemungkinan besar akan dibawa oleh Ruben Amorim ke Manchester United adalah Victor Gyökeres. Walaupun sudah memiliki dua penyerang muda dalam diri Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, kedua pemain itu terbukti belum mampu menampilkan performa yang impresif bersama MU. Hal itu dibuktikan dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang kesulitan untuk mencetak gol yang merupakan tugas utama keduanya sebagai striker Manchester United. Sedangkan untuk Victor Gyökeres, pemain asal Swedia itu merupakan salah satu pemain yang berkembang dengan pesat di bawah tangan dingin Ruben Amorim. Sejak didatangkan oleh Sporting Lisbon dari Coventry di awal musim 2023-2024, Victor Gyökeres sukses menjadi salah satu mesin gol paling mematikan di benua Eropa. Sepanjang musim 2023-2024, ex-penyerang Brighton itu sukses mencetak 43 gol dan 14 assist dari 50 penampilannya bersama Sporting Lisbon di semua kompetisi. Bukan one season wonder. Begitulah kira-kira kalimat yang cocok untuk menggambarkan performa Victor Gyökeres di bawah tangan dingin Ruben Amorim. Setelah tampil impresif di musim 2023-2024, penyerang berusia 26 tahun itu sudah mencetak 16 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan yang sudah dimainkannya bersama Sporting Lisbon di musim ini. Walaupun dikabarkan memiliki klausul pelepasan mencapai 100 juta euro, jurnalis sepak bola Florian Petelberg mengabarkan bahwa Gyökeres bisa meninggalkan Sporting Lisbon dengan biaya sebesar 60 hingga 70 juta euro di bursa transfer musim panas mendatang. Catatan gol dan assist Victor Gyökeres selama berseragam Sporting Lisbon membuktikan bahwa ia bukan merupakan striker yang hanya menunggu umpan dari rekan-rekannya, melainkan striker yang bersedia untuk menjemput bola dan membuka ruang bagi rekan satu timnya yang berada dalam posisi bebas. Jika Rasmus Højlund yang hanya mencetak 10 gol dan 2 assist dari 34 pertandingan di musim terakhirnya bersama Atalanta saja bisa ditebus dengan 73 juta euro, tentu biaya transfer sebesar 60 hingga 70 juta euro yang dibutuhkan sesuai dengan performa Gyökeres selama berseragam Sporting Lisbon. Pemain kedua yang berpotensi untuk mengikuti jejak Ruben Amorim ke Manchester United adalah Gonçalo Inácio. Sudah memperkuat timnas Portugal sejak masih muda menjadi bukti bahwa Inácio adalah salah satu pemain berbakat yang dimiliki oleh Sporting Lisbon. Skema 3-4-3 yang menjadi andalan Ruben Amorim membutuhkan seorang bek tengah yang dominan menggunakan kaki kiri. Walaupun sudah memiliki Lisandro Martinez di MU, namun absennya Licha di musim lalu menandakan Amorim membutuhkan pemain lain untuk bisa mengisi posisi itu. Gonçalo Inácio bukan hanya masih berusia muda dan dominan dengan kaki kirinya, tapi sang pemain juga merupakan pemain yang mampu memberikan umpan-umpan progresif ke lini tengah maupun lini depan. Selain bisa bermain sebagai bek tengah, Inácio juga bisa bermain sebagai bek sayap kiri maupun gelandang bertahan. Dengan tingginya yang mencapai 186 cm, pemain asal Portugal itu juga bisa diandalkan untuk mencetak gol melalui sundulannya. Sejak dipromosikan ke tim utama Sporting Lisbon di awal musim 2020-2021 oleh Ruben Amorim, Inácio adalah salah satu pemain andalan Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Dilansir dari Transfermarkt, Gonçalo Inácio sudah memainkan 185 pertandingan di bawah asuhan Ruben Amorim dan berhasil mencetak 17 gol dan 11 assist. Catatan itu menjadikan Gonçalo Inácio berada dalam urutan ketiga sebagai pemain yang paling sering dimainkan oleh Ruben Amorim sepanjang karir kepelatihannya. Berdasarkan data Transfermarkt, market value atau nilai pasar Gonçalo Inácio saat ini berada di angka 45 juta euro. Dengan kemampuan dan kecocokannya saat bersama Ruben Amorim, serta usianya yang masih muda, Inácio bisa menjadi investasi yang berharga bagi MU di masa depan.
Pemain Sporting Lisbon selanjutnya yang berpeluang untuk dibawa oleh Ruben Amorim ke Old Trafford adalah Marcus Edwards. Tidak bisa dipungkiri, posisi penyerang sayap kanan adalah salah satu posisi yang bermasalah di Manchester United. Terlebih, saat ini MU sudah kehilangan Jadon Sancho yang hengkang ke Chelsea, dan ingin melepas Antonio dos Santos yang tidak kunjung menemukan performa terbaiknya lagi. Oleh karena itu, pembenahan di posisi penyerang sayap kanan menjadi salah satu urgensi yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim di Manchester United. Nama Marcus Edwards bisa menjadi salah satu opsi bagi manajemen MU untuk direkrut dan membuat sang pemain kembali bekerja sama dengan Ruben Amorim. Sejak direkrut oleh Ruben Amorim ke Sporting Lisbon di awal musim 2021-2022, Marcus Edwards sudah mampu menjawab kepercayaan Amorim dengan mencetak 11 gol dan 7 assist dari 39 pertandingannya untuk Sporting. Penampilan Marcus Edwards di bawah asuhan Ruben Amorim semakin impresif di musim berikutnya, dengan sang pemain yang berhasil mencetak 12 gol dan 14 assist dari 51 pertandingan yang dimainkannya. Selain itu, kondisi Marcus Edwards yang lahir di Inggris dan pernah bermain untuk Tottenham Hotspur serta Norwich City membuatnya bisa berbahasa Inggris dan akan memudahkan komunikasinya dengan para pemain MU nantinya. Dilansir dari Transfermarkt, market value atau nilai pasar Marcus Edwards saat ini mencapai 18 juta euro. Dengan biaya yang relatif rendah, MU bisa mendapatkan pemain yang bisa bersaing dengan Amad Diallo maupun Alejandro Garnacho di posisi penyerang sayap kanan. Pemain selanjutnya yang berpeluang dibawa oleh Ruben Amorim ke Old Trafford adalah Pedro Gonçalves. Kemampuannya yang bisa bermain di berbagai posisi seperti penyerang sayap kiri, penyerang sayap kanan, hingga gelandang tengah membuat Pedro Gonçalves bisa mengisi berbagai posisi di MU. Sejak direkrut oleh Ruben Amorim ke Sporting Lisbon di awal musim 2020-2021, Pedro Gonçalves adalah salah satu pemain yang paling diandalkan oleh Amorim. Dilansir dari Transfermarkt, Pedro Gonçalves telah bermain dalam 187 pertandingan di bawah asuhan Ruben Amorim, yang membuatnya berada di urutan kedua sebagai pemain yang paling sering dimainkan oleh Ruben Amorim. Selain sama-sama berasal dari Sporting Lisbon, jumlah gol dan assist maupun gaya permainan Pedro Gonçalves sering membuatnya disebut sebagai the new Bruno Fernandes. Di bawah asuhan Ruben Amorim, Pedro Gonçalves sudah mencetak 81 gol dan 60 assist untuk Sporting Lisbon dari 187 pertandingan yang dimainkannya. Sepanjang musim ini, Pedro Gonçalves berhasil mencetak 5 gol dan 5 assist dari 9 pertandingannya bersama Sporting Lisbon di semua kompetisi. Dilansir dari Transfermarkt, market value atau nilai pasar Pedro Gonçalves saat ini mencapai 32 juta euro. Nominal itu sangat sebanding dengan performa Pedro Gonçalves yang sudah berhasil membuktikan konsistensinya di setiap musim bersama Sporting Lisbon. Sebagaimana diketahui, kedatangan Ruben Amorim ke Manchester United dikabarkan akan membuat beberapa pemain meninggalkan Old Trafford. Salah satu pemain itu adalah Casemiro yang bermain sebagai gelandang bertahan. Selain Casemiro, setan merah juga akan segera kehilangan Christian Eriksen yang kontraknya bersama MU akan selesai di akhir musim ini. Walaupun sudah memiliki Manuel Ugarte yang juga merupakan anak asuhnya di Sporting Lisbon, hingga Kobbie Mainoo yang juga merupakan seorang gelandang bertahan, kepergian Casemiro dan Eriksen membuat Ruben Amorim harus mencari sosok gelandang bertahan baru yang bisa menjalankan skemanya. Nama Morten Hjulmand menjadi salah satu pemain yang sangat berpeluang untuk dibawa oleh Ruben Amorim ke Old Trafford. Sejak didatangkan oleh Ruben Amorim ke Sporting Lisbon di awal musim 2023-2024, Morten Hjulmand adalah sosok penting di lini tengah Sporting Lisbon asuhan Amorim. Selain mempunyai peran penting di lapangan, pemain asal Denmark itu juga berperan penting di ruang ganti Sporting Lisbon. Sebagaimana diketahui, Morten Hjulmand dipercaya oleh Ruben Amorim untuk menjadi kapten utama Sporting Lisbon asuhannya. Dilansir dari Transfermarkt, Morten Hjulmand saat ini mempunyai nilai pasar sebesar 40 juta euro. Jika Manchester United berhasil menjual Casemiro, maka sebagian dananya bisa dialihkan untuk membawa Morten Hjulmand ke Old Trafford. Pemain Sporting Lisbon terakhir yang berpeluang untuk didatangkan Ruben Amorim ke Manchester United adalah Gini Catamo. Sejak dipromosikan oleh Amorim dari tim muda ke tim senior Sporting Lisbon di awal musim lalu, Gini Catamo menjadi salah satu pemain muda dengan bakat menjanjikan yang dipoles oleh Ruben Amorim. Sepanjang musim 2023-2024,
Amorim sering memainkan Geni Katamo sebagai gelandang sayap kanan dalam skema 3-4-3 yang menjadi andalannya. Walaupun posisi naturalnya adalah penyerang sayap kanan, Geni Katamo adalah pemain yang mau untuk membantu pertahanan timnya. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu juga dikenal sebagai penyerang yang mau melakukan blok dan unggul dalam situasi 1 lawan 1 dengan pemain lawan. Sepanjang musim lalu, Geni Katamo berhasil mencetak 6 gol dan 5 assist dari 41 kesempatan bermain yang diberikan oleh Ruben Amorim kepadanya. Sedangkan di musim ini, Katamo mencetak 2 gol dan 3 assist dari 15 pertandingan yang sudah dimainkannya. Selain bisa bermain sebagai gelandang sayap kanan maupun penyerang sayap kanan dalam skema 3-4-3 yang dimainkan oleh Ruben Amorim, Geni Katamo juga bisa bermain sebagai gelandang sayap kiri maupun penyerang sayap kiri. Kemampuannya yang bisa bermain di berbagai posisi itu membuat Ruben Amorim mempunyai beberapa pilihan pemain, terutama pada sektor kiri yang sering bermasalah di Manchester United karena cederanya Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar Geni Katamo saat ini mencapai 15 juta euro. Dengan biaya yang relatif rendah, MU bisa mendapatkan pemain muda berbakat yang bisa bermain di berbagai posisi. Selain para anak asuhnya di Sporting Lisbon, Ruben Amorim juga berpeluang untuk mendatangkan pemain lain yang bukan berasal dari Sporting Lisbon. Pemain itu ada Alphonso Davies yang kini berseragam Bayern Munchen. Sebagaimana diketahui, skema 3-4-3 yang dimainkan oleh Ruben Amorim menuntut kedua pemain di sisi sayapnya mempunyai kemampuan dan kecepatan untuk menusuk ke area pertahanan lawan, sekaligus mempunyai kemampuan untuk bertahan. Seluruh kemampuan itu dimiliki oleh Alphonso Davies yang bisa bermain di posisi bek sayap kiri, gelandang sayap kiri, hingga penyerang sayap kiri selama berseragam Bayern Munchen. Selain itu, cedera terus-menerus yang dialami oleh Luke Shaw dan Tyrell Malacia juga membuat Manchester United harus segera menemukan pemain yang mampu bermain di sisi kiri pertahanan maupun serangan MU. Dengan kontrak Alphonso Davies bersama Bayern Munchen yang akan selesai di akhir musim ini, Manchester United berpeluang untuk mendapatkan pemain asal Kanada itu secara gratis. Walaupun merupakan pemain yang sempurna untuk skema 3-4-3 yang dimainkan oleh Ruben Amorim, langkah MU untuk merekrut Alphonso Davies diperkirakan tidak akan mudah. Setan Merah harus bersaing dengan beberapa klub besar Eropa termasuk Real Madrid yang dikabarkan sudah sejak lama melakukan pendekatan untuk merekrut kapten timnas Kanada itu. Gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira siapa saja nih pemain yang akan segera berseragam Manchester United asuhan Ruben Amorim? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.